Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelum saya melanjutkan, sebelumnya saya mohon maaf harusnya mengisi di sore hari tadi, cuman tadi berhalangan diganti malam ini. Kenapa Ustaz tidak diliburkan saja Ustaz? Kenapa Ustaz kok tidak diliburkan? Karena enak Ustaz, kami santai-santai, leha-leha, leyeh-leyeh. Bulan Ramadan itu bukan waktunya leyeh-leyeh, bukan bulan Ramadan, bukan waktunya santai-santai. Justru bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan, kita perbanyak amal soleh. Di samping itu juga kita ini banyak faedah, ini perlu diketahui, harus kita tahu. Seorang santri itu harus tahu kenapa kok bermajelis ilmu. Ketika dijawab oleh orang luar harus tahu semuanya. Kenapa kok majelis ilmu kira-kira? Ayo yang bisa jawab siapa kira-kira? Kok bisa? Kenapa kok bermajelis ilmu Ustaz? Harus tahu santri itu. Tiap hari kan bermajelis ilmu, di sekolah bermajelis ilmu, di masjid bermajelis ilmu, di aula majelis ilmu. Harus tahu. Kira-kira kenapa Bril? Kenapa kira-kira? Hati jasadnya ada di sini, tapi pikirannya ada di mana-mana. Jasadnya di sini, pikirannya ada di sini juga. Kenapa kok sering-sering bermajelis ilmu? Karena kata Nabi itu, wa ma jatama aqamun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Ini kalau di masjid ya. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian yatluna kitaballah, kemudian dia membaca kitabnya Allah, wa yatadarasunahu bainahum, saling mengajarkan satu sama lain, illa nazalat alaihimus sakinah, maka orang-orang yang berkumpul tadi itu diberikan sakinah, ketenangan. Siapa yang memberikan ketenangan? Allah. Kalau mumet misalkan pikiran kita mumet, ruwet, apalagi mumet, ruwet, galau, apalagi, pokoknya mumet, datanglah ke majelis ilmu, karena sudah jelas nazalat alaihimus sakinah, itu diberikan ketenangan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Terus juga wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka diberikan rahmat. Makanya sudah diberikan ketenangan, dikasih rahmat. Wa khaffatuhumul malaikah, dan di sekitar kita ini ada malaikat-malaikat yang ridha kepada kita. Enak bermajelis ilmu, enak bermajelis ilmu. Besok suatu saat santri jadi ustadz misalkan, jadi kiai misalkan, jadi guru misalkan, harus senang bermajelis ilmu, harus senang. Itu. Nah, itu yang pertama. Terus juga yang kedua, ketika Nabi ini dalam suatu hadis Salman itu ada suatu yang berzikir kepada Allah, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada suatu kelompok berzikir, lalu Rasul bersabda, ma kuntum taqulun, apakah yang kalian ucapkan itu? Rasul bertanya kepada para sahabat, fa inni ra'aitu rahmah tanzilu alaikum, sesungguhnya aku, kata Rasul, melihat rahmat turun di tengah-tengah kalian, orang-orang yang berkumpul. Ketika ada perkumpulan, Rasul nanya, apa yang kalian katakan? Soalnya saya itu melihat rahmat turun di tengah-tengah kalian, rahmat turun di tengah-tengah kita. Fa'ahbabtu an usyarikakum fiha. Nah, aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis ilmu. Rasul juga suka bermajelis ilmu. Banyak. Juga disebutkan bahwasanya wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'. Orang-orang yang bermajelis ilmu dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di laut. Hatta hitanu fil ma', hingga ikan-ikan di air.
makhluk-makhluk semua di langit dan bumi, termasuk hitan filma, ikan di air itu, mintakan ampun kepada kita semua yang bermajelis ilmu. Makanya jangan malas-malas bermajelis ilmu. Semangat. Kalau juga dari semangatnya sampai jam 2 kayaknya. Katanya tadi itu suka bermajelis ilmu. Kita melanjutkan kitab Dardir ala Qissatil Isra wal Mi'raj. Kemarin sudah sampai ke halaman 6. Bagi yang mau pesan silahkan pesan, cuma murah ini, tidak sampai 10 ribu lah. 10 ribu. Kalau pesan kayak punya Faris pesan langsung ada terjemahannya. Berapa Faris? 15 ribu. 10 ribu gak ada terjemahannya. 15 ribu ada terjemahannya. Kalian pilih yang mana? Pilih baita Ustaz, pilih baita, pilih es, sisihkan sebagian. Kita harus riyadhah kita itu. Jangan makan terus, sisihkan uangnya buat beli kitab, buat beli buku. Itu adalah investasi jangka panjang. Kalau makan investasi jangka pendek, tahu investasi kalian? Investasi itu ibaratkan kita naruh saham, kita tinggal duduk, uangnya datang kepada kita, tidak usah kerja kita. Itu investasi. Kita beli kitab, investasi jangka panjang. Bisa kita gunakan besok, bisa kita gunakan bulan depan. Bahkan ketika kita sudah punya cucu, suatu saat kalian tua semua, kakek Hasan, kakek Faris, kakek Niko, kakek Dimas, akung-akung semua, akung Alvan, semua sudah akung-akung. Tetap ininya kalau kalian dicatat, ditulis, masih ada. Hanya berapa? 15 ribu itu. Kalau kalian 15 ribu buat beli es, balik besok sudah keluar daripada, dari mana keluarnya? Dari dubur keluar, habis itu keluarnya sambil ngebom lagi, buat. Ada yang begitu. Sudah ditungguin temen-temennya lama, ternyata ngebom di dalam. Keluar sama biji cabenya lagi. Biji cabenya ikut keluar. Panas. Cabai sering begitu. Sebelum tidur perutnya digosok pakai minyak kayu putih. Tidak kuat Ustaz, soalnya rasanya enak, apalagi suaranya itu patah-patah gitu. Suara pertama buat gitu. Suara kedua buat gitu. Ada yang begitu. David ngebom, habis itu menyebar biasanya itu. Balik, gimana kita wasit itu? Tidak tepat pada sasarannya, menyebar kemana-mana. Tidak sudah sampai ke situ ya bahasanya. Kembali ke kitab Dardir ala Qissatil Isra wal Mi'raj. Sekarang kita ini bagus ini. Tema malam ini bagus. Dan ini harus kita ingat menjadi visi bagi kita, visi hidup, pedoman hidup bagi kita. Harus diingat ini. Ustaz juga harus ingat. Kemarin kita sampai kemana? Sisirnya siapa? Siti Masyitoh. Nah, perjalanan terus kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan Isra dari Mekah itu, melanjutkan perjalanan Isra, masih Isra ini, summa ata ala qaumin turbahu ru'usuhum. Kemudian Nabi Muhammad ketika melanjutkan perjalanan, Nabi Muhammad ini melihat suatu kaum yang kepalanya dihancurkan. Kepalanya dihancurkan. Ini kisah masa depan, ini kisah di akhirat. Nabi Muhammad melihat suatu kaum kepalanya hancur. Kullama radihat adat kama kanat. Setelah hancur, kepala itu kembali seperti semula. Hancur dengan batu yang besar, dilempari batu besar, kembali seperti semula. Hancur, coba bayangkan kan, kepalanya dilempari batu yang sangat besar,
batunya seaula misalkan, dilempari kepalanya kalian, hancur kepalanya, utuh lagi. Wala yafturu anhum min dzalika syai', dan hal itu terjadi terus menerus sampai berkali-kali. Jadi ada sekelompok orang yang kepalanya dihancurkan dengan lemparan batu sangat besar, setelah hancur kembali seperti semula, hancur lagi kembali seperti semula, kembali dilempari lagi hancur, berdarah-darah, hancur wajahnya, matanya nggak ada, hidungnya nggak ada, giginya patah semua, hancur kepalanya. Ini ketika Nabi menaiki buruk ya, perjalanan ya. Faqala ya Jibril man haula? Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah mereka itu? Mudah-mudahan bukan kita ya. Siapakah mereka itu? Qala haula'il ladzina tatafaqalu ru'usuhum 'anis shalatil maktubah. Malaikat Jibril menjawab, mereka itu adalah gambaran kelak di akhirat. Mereka itu gambaran selama di dunia, orang-orang yang kepalanya berat melaksanakan sholat wajib, berat melaksanakan sholat fardu, yang bolong-bolong sholatnya, sholat zuhurnya yang bolong siapa, sholat zuhurnya, sholat isyaknya, asarnya, subuhnya siapa? Lempar besok itu di akhirat kepalanya, pecah, lempar lagi, pecah, lempar lagi. Kalian besok kalau pulang ada tetangga yang begitu, atau misalkan ada keluarga kita yang begitu di rumah, kasih nasihat ini. Ada misalkan kakak kita, orang tua kita, adik kita misalkan. Tapi kalau adik kecil, masih belum balik, jangan dinasihatin ya, dia tidak tahu apa-apa. Yang sudah balik, orang tua kita misalkan, saudara daripada orang tua kita, kalau kita masih menjumpai dia tidak sholat, maka hukumannya itu bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu tadi, kepalanya besok itu dilempari batu yang besar, pecah, utuh lagi, pecah, utuh lagi, dilempari lagi. Mengerikan apa enggak? Mengerikan. Mudah-mudahan kita ini istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu yang pertama. Terus kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya lagi. Summa ata ala qaumin ala aqbalihim liqa'un wa ala adbarihim liqa'un. Nah, ini perlu dicatat. Kemudian di pertengahan jalan Nabi Muhammad itu mendapati suatu kaum di mana di depan kaum tersebut ada penutup. Di depan liqa'u ala adbarihim. Ini liqa'un. Ini depannya itu ada penutup. Di belakangnya juga ada penutup. Ya, di belakangnya juga ada penutup. Yasruhuna kama tasrahul ibilu wal ghanam. Nah, mereka itu menjerit-jerit seperti jeritannya unta dan juga kambing. Berjerit-jerit, berjerit-jerit mereka. Tapi kalian tahu kalau kambing berjerit seperti apa? Teriak, gitu. Teriak, kayak mau dikurban tuh teriak, bukan gitu. Teriak itu. Wa yaquluna ad-dari waz-zakkum, yaquluna ad-dari waz-zakkum wa ratqa jahannam wa hijarataha. Nah, yang teriak-teriak tadi itu, mereka itu memakan dori. Apa itu dori? Kayu yang berduri apa? Ibaratkan apa? Pohon salak. Tahu kalian pohon salak? Kayunya itu berduri, tapi yang di akhirat itu lebih tajam daripada pohon salak. Kalian coba dipaksa suruh makan pohon salak yang besar itu, yang berduri. Kira-kira berdarah enggak mulutnya? Itu. Terus juga wazzakum. Zakum ini adalah kayu yang pahitnya luar biasa. Sudah berduri, itu pahit luar biasa. Apa yang paling pahit di dunia ini? Daun pepaya. Lebih pahit daripada daun pepaya. Pokoknya pahit pol ini.
Terus juga di antara mereka juga apa? Wa jahannam wa hijarataha. Mereka itu di antara mereka itu ada yang memakan bara api neraka dan juga batuan-batuan dari neraka. Mengerikan. Makan duri, makan pohon yang durinya kayak gitu, pahit, terus batu-batu dari neraka, bara-bara api dari neraka. Tahu bara api kan ya? Apa? Kayak arang itu loh dimakan. Suatu awal nanti ada besok di akhir kayak gitu. Faqala man haula ya Jibril. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah orang tersebut tadi itu? Lalu dijawab, qala haula'il ladzina la yu'adduna sadaqati amwalihim wa ma zalamahumullahu syai'an. Nah ini, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan sedekah dari hartanya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau bersedekah daripada hartanya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi mereka sendiri. Kenapa kok saya zalimi? Karena ada seseorang yang diberikan harta kekayaan yang lebih banyak, tetapi dia tidak mau berzakat. Besok wajib berzakat semua. Di sini zakatnya, di pesantren berzakat, bersedekah, tidak mau mereka. Nah, itu balasan bagi orang-orang yang pelit, bagi orang-orang yang bakhil. Ada yang bakhil di sini. Ketika ada sambangan misalkan, ada jajan misalkan, jajannya banyak, dia sengaja lewat di pintu yang tidak kelihatan teman-temannya. Terus dia pakai jurus apa namanya? Jurus tanpa kelihatan dimasukkan ke dalam bajunya. Baru dia jalan pura-pura sakit perut. Ditutup sama sorban supaya tidak diminta sama teman-temannya. Ditutup sorban, terus dimasukkan ke lemarinya, dikunci lemarinya. Orangnya mau minta, langsung silat dia. Ada jajan, minta langsung silat. Keluar jurus ular. Tidak kasih. Makanya jangan pelit. Jangan bakhil. Kalau bakhil kayak tadi itu, dia makan sesuatu yang pohon yang tajam tadi itu. Nah, sudah dua tadi kisahnya kita yang harus dihindari. Berapa? Sudah dua. Menghindarkan kita harus istiqomah sholat wajib. Yang kedua, kita harus rajin bersedekah atau berzakat. Kita harus yang pertama rajin bersedekah, berzakat. Yang kedua tadi itu jangan sampai meninggalkan sholat fardu. Kenapa kalau meninggalkan sholat fardu? Kelak di akhirat kepala kita dihancurkan. Sehancur-hancurnya, hancur balik lagi. Summa ata ala qaumin baina aydihim lahmun nabijun fi qudurin. Nah, ini kemudian Nabi Muhammad itu melanjutkan perjalanan. Sampai di pertengahan perjalanan, Nabi Muhammad mendapati suatu kaum yang di depan mereka itu, depannya kaum tersebut ada daging yang matang, yang baik untuk dikonsumsi, ada dalam sebuah wadah. Ada dalam sebuah wadah, daging yang baik. Walahmun akhir najji'un khabithun. Kemudian ada daging yang baik, juga ada daging yang busuk. Yang busuknya itu daging busuk, keluar ulat, keluar apa namanya yang putih-putih itu? Telur lalat ya? Maggot kan? Keluar maggot. Itu dagingnya busuk, bau, banyak lalat-lalatnya yang hijau-hijau itu, keluar maggot, banyak maggotnya. Ada dua. Satunya daging yang bagus, segar, enak, dagingnya presto, bisa langsung dimakan. Faja'alu ya'kuluna minan najji'un. Minan najji'. Nah, akan tetap minan naj'il khabith
wa yad'unan natijat thayyib. Akan tetapi mereka itu malah memakan daging yang busuk, yang tadi ada magotnya, ada lalat yang hijau-hijau itu yang besar-besar. Padahal ada daging yang baik, yang segar, ada sausnya, ada sambelnya, enak dagingnya itu, asapnya enak, bumbunya pas. Nah itu. Maka kata Nabi Muhammad, faqala ma hadza ya Jibril. Wahai Jibril, apa ini wahai Jibril? Terus jawab, apa ini wahai Jibril? Lalu katanya malaikat Jibril, qala hadzal rajul min ummatik. Kata malaikat Jibril, ini adalah apa? Bagian daripada umatmu wahai Muhammad, wahai Rasul. Salah satu bagian daripada umatnya siapa? Nabi Muhammad. Takunu indahul mar'atul halal thayyibah fayati imra'atan khabithah. Nah, itu gambaran ada orang-orang laki-laki. Besok kita kalau menjadi suami, itu gambaran orang laki-laki ketika di dunia dia punya istri, punya wanita yang halal, akan tetapi mereka mendatangi wanita-wanita yang bukan halalnya. Artinya apa? Selingkuh. Nasihatin, kalau ada yang seperti itu nasihatin. Mudah-mudahan keluarga kita dihindarkan dari yang seperti itu. Orang tua kita misalkan, mudah-mudahan enggak. Saudara kita, tetangga kita nasihatin. Besok tuh kayak seperti makan apa? Nah, terus juga dilanjutkan, fayabitu indaha hatta yusbiha. Nah, kemudian mereka itu mendatangi wanita-wanita yang tidak halal itu, menginap di rumahnya sampai pagi. Kira-kira mau ngapain nih menginap di rumahnya? Main apa? Pusreng. Ngaji ya, murojaah. Nah, ini fayabita indahu hatta yusbiha. Dia hanya menginap tapi belum melakukan apa-apa dia. Hanya pusreng, hanya main ini. Hanya hanya menginap dia, tidak melakukan sesuatu yang lebih serius daripada itu. Tapi menginap saja, kayak gitu balasannya. Fatati rajulan khabithan fatabitu ma'ahu hatta tusbiha. Itu tadi. Kemudian mereka itu, begitu juga seorang wanita yang punya laki-laki yang baik, artinya punya suami, akan tetapi masih mendatangi siapa? Laki-laki yang bukan mahramnya. Malahan perempuan itu nginep di rumahnya laki-laki sampai pagi. Menginap. Tidak boleh. Ini belum melakukan sesuatu hubungan, apalagi yang pacaran, yang sentuh-sentuhan. Santri tidak boleh berpacaran. Tidak boleh berpacaran santri. Tidak boleh berpacaran, apalagi sampai menyentuh mahramnya, tidak boleh. Ini saja tidak menyentuh saja, hanya menginap, balasannya kayak makan daging busuk, ada magotnya, ada lalatnya itu. Nah itu balasan di akhirat. Kedua orang ini memilih daging yang busuk. Ada dua daging, pilihannya dia memilih daging yang busuk. Ketika Nabi melanjutkan perjalanannya, summa ata ala khosyabatin ala tariq. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya. Nabi Muhammad melihat sebatang kayu yang berada di tengah jalan. La yamarru biha thawbun wala syai'un illa kharaqathu. Kaum tersebut tidak bisa lewat, tidak bisa. Jadi ada penghalangnya itu, sebatang kayu itu menjadi penghalang.
sesuatu pun tidak bisa melewati penghalang tersebut. Sesuatu tidak bisa melewati penghalang tersebut, sampai-sampai baju pun itu tidak bisa lewat. Baju sarung tidak bisa lewat, kecuali kalau dia maksa lewat, maka akan melukai badannya dia, melukai siapa saja yang melewati penghalang tersebut. Faqala ma hadza ya Jibril, wahai kata Nabi Muhammad, wahai malaikat Jibril, apa ini maksudnya? Peristiwa apa ini? Lalu kata malaikat, qala hadza kata malaikat itu, hadza masalu aqwamin min ummatik. Ini adalah perumpamaan daripada sebagian daripada umatmu wahai Muhammad, yaquduna ala tariq fayaqta'unahu. Mereka itu duduk di pinggir jalan. Nah, ini yang suka duduk pinggir jalan. Mereka itu duduk pinggir jalan. Kemudian ketika ada orang-orang yang mau lewat beribadah masjid misalkan, dia menghalang-halangi orang-orang yang berjalan. Wa ta'ala dikatakan juga, wala ta'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Ada satu ayat itu Al-A'raf ayat 86, janganlah kamu duduk di tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah. Misalkan ada teman kita ini besok tarawih, ada yang mau tarawih ketika di rumah, mau tadarus, terus ada kita yang bilang begini, ngapain kamu tarawih? Kita main sarung aja, tas gitu. Kita main main Mobile Legend aja. Ngapain kamu tarawih capek-capek? Ngapain kamu tadarus? Ada temennya mau tadarus, dihalangi. Kita main HP saja gitu. Nah, itu perumpamaannya orang yang menghalang-halangi itu apa? Kata Nabi Muhammad, itu tadi orang itu digambarkan ada penghalangnya, dia mau lewat tetapi kalau melewati pasti rusak badannya, hancur badannya. Paham? Sudah banyak ini hikmah-hikmah yang kita pelajari, dan ini kisah nyata besok di akhirat karena Nabi sendiri yang mengalami. Lanjut. Lanjut ya. Selanjutnya, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya lagi. Wara'a rajulan yasdahu fi nahrin min damin yulqamul hijarah. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Terus Nabi Muhammad ini melihat seseorang laki-laki yang berenang di sungai. Nabi Muhammad melihat laki-laki yang apa? Berenang di sungai. Nah, sungainya itu mindam. Sungainya itu sungai darah. Sungainya sungai darah. Ada seseorang laki-laki, dia berenang di sungai, tapi sungai darah. Terus juga ketika dia berenang, yulqamul hijarah, dilemparkan batu dari atas. Sudah berenang di sungai darah, ini darah betulan ya. Coba kalian ini, darah betulan. Kalau darahnya bukan darah kayak tesis pop es, bukan ya. Sungai darah, kental darahnya, jijik, bau. Orang itu berenang. Habis itu dia berenang, dilemparkan batu dari atas, tenggelam lagi. Berenang, dilemparkan batu dari atas, tenggelam lagi. Berenang, kelup, dilempar batu, tenggelam. Naik lagi, dilempar batu. Berenang di darah, sungai darah. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, faqala ma hadza ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Peristiwa apa ini wahai Jibril? Qala, kata malaikat Jibril, hadza masalu akilir riba. Mereka itu adalah perumpamaan bagi orang-orang yang memakan harta riba. Tidak boleh harta riba itu. Riba itu misalkan saya sama Niko ini, contoh, Niko mau minjem uang ke saya,
50.000. Boleh saya pinjamkan, cuman Niko harus kembalikan 100.000. Itu artinya ada kelebihan. Sebaliknya, misalkan saya minjem ke Niko 50.000, Niko saya harus kembalikan 100.000, nggak boleh. Ada kelebihan barang. Banyak di masyarakat seperti itu, banyak kok di masyarakat. Saya pernah jumpai sendiri banyak. Dan riba itu alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Itu ibaratkan dia orang yang bingung, berdiri bingung kayak orang-orang yang mabuk dia. Ya bingung di tengah-tengah masyarakat, orang yang punya riba itu pasti bingung. Makanya jauhi harta riba. Maka semoga kita semua dijauhi dari perkara-perkara riba. Ya, mudah-mudahan dijauhi dari perkara riba. Summa ata ala rajulin qad jama'a hasbata hatabin. Kemudian Nabi Muhammad mendapati seorang laki-laki tersebut mengumpulkan kayu bakar. Mengumpulkan apa? Kayu bakar. La istati'u hamlaha. Orang laki-laki itu tidak mampu membawa kayu bakar tersebut. Tidak mampu membawa apa? Kayu bakarnya tersebut. Wa huwa yazidu 'alaiha. Akan tetapi meskipun dia tidak mampu, dia tambah lagi, ditambah lagi kayu bakarnya, ditambah lagi sampai dia merangkak, sampai tiarap dia jalannya sampai merangkak. Meskipun dia tidak mampu, tapi sama dia ditambahi terus. Faqala ma hadza ya Jibril? Wahai Jibril, apa ini Jibril? Peristiwa apa ini Jibril? Siapa ini Jibril? Qala hadzal rajul min ummati. Itu adalah laki-laki daripada umat Muhammad. Takunu indahu amanatun nas. Dia punya amanah di manusia. Jadi ketua OSIS misalkan, jadi wakil OSIS misalkan, jadi ketua kelas, punya amanah dia. Ketua kelas, jadi guru, jadi besok jadi RT, jadi RW, jadi gubernur, jadi pejabat DPR, semuanya. Dia itu punya amanah manusia, la yaqdiru ala adaiha, akan tetapi orang tersebut tidak mampu mengemban amanah, memimpin amanah dengan benar. Dia tidak mampu memimpin amanah dengan benar. Wa yuridu ayyatahab wa yuridu, terus dia ingin sudah tidak mampu. Wa yuridu ayyatahammala 'alaiha, dia itu sudah tidak mampu, pengen juga punya amanah yang lain. Misalkan sudah jadi gubernur, dia tidak mampu, gubernur udah amanah, pengen dia jadi presiden. Orang tidak mampu RT, dia pengennya jadi RW. Dia misalkan ini yang suka pamer biasanya, double jabatan, atau triple jabatan, punya banyak jabatan, tetapi jabatan yang satu, amanah yang satu dia tidak mampu. Makanya amanah itu berat, sampai itu digambarkan di dalam Al-Quran itu gunung, bumi tidak mau menerima amanah, tapi manusia yang congkak, yang sombong mau menerima amanah. Tapi kalau daripada amanah itu dia menjadi pemimpin yang adil, besok di hari kiamat tidak ada 7 naungan, ada 7 orang, tidak ada naungan apapun kecuali naungan tersebut salah satunya adalah pemimpin yang adil. Makanya jadi besok jadilah kalau jadi gubernur, jadilah gubernur yang adil. Kalau jadi RT besok jadilah RT yang adil. Jadi ketua takmir masjid besok jadi ketua takmir masjid yang adil. Jadi pejabat, jadi polisi, jadi TNI, jadi dokter, jadi guru, jadi pengusaha,
jadi pilot, jadi masinis, jadi apa lagi? Presiden, yang A, yang AD. Sementara itu ya, ya nggak usah banyak-banyak, takutnya besok nggak mampu. Ada pertanyaan? Mas Lukman belum di video tadi, Mas Lukman. Mas Lukman masih gini belum? Nah ini sudah di video, pas gini. Bagi pertanyaan tiga, bagi tanya jawab. Bagi siapa yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau tidak mau bertanya juga tidak apa-apa. Niko mau tanya siapa? Udin mau tanya. Silakan Udin, tanya Udin. Gak di video, Davi. Oh, gak ada HP-nya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Bagus sekali pertanyaannya. Oh belum. Di ayat 19 itu biasanya dengan dulu itu ada banyak tauf yang biasanya warna merah, warna betul. Oh ya. Apa maknanya ya? Apa maknanya itu, Ustaz? Ada yang tahu maknanya apa? Iya bagus, duduk nak. Duduk ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada? Sudah. Ya, karena sudah banyak yang protes, jamnya jam segini. Insya Allah Ustadz akan jawab di pertemuan selanjutnya. Ada lagi? Dan Mas Udin ini apa namanya? Oh nanti aja pas perulangan. Besok kemarin tuh yang ikut Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Mas Lukman, Mas Dimas, Mas Rafa, Mas Azan. Semuanya bisa jawab soalnya, cuman rezekinya Lukman saja. Sementara itu mungkin Lukman, pertanyaannya bagus ya, saya catat nanti. Karena sudah waktunya sampai jam segini. Terima kasih Mas Udin, bagus. Ada lagi yang mau tanya? Saya ngisi lagi kapan saya? Tanggal? Hah? Kalian bulan berapa? Ya, nanti di pertemuan selanjutnya akan Ustaz jawab. Cukup, sudah waktunya soalnya. Alhamdulillah, sudah sampai pembahasan saya lalu berkata tentang sebenarnya bila kasih ada mengaku tidak tidak dalam diri dan hari ini bila berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana fa'ala Rabbana fa'ala bima 'ala
Muhammad wa alihi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Akhiri dengan doa kafaratul majlis. Baik, sebentar dulu saya ucapkan terima kasih kepada OSIP yang sudah mempersiapkan acara dengan baik. Sampai-sampai tripodnya Ustaz